Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Seperti biasa, walaupun kita nggak ngoding, tetap saya sapa calon programmer ya. Nah, untuk video kali ini kita membahas tentang profesi dan profesionalisme. Nah, apa sih itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Ya, misalnya kita contoh profesi programmer ya. Nah, itu kan mengandalkan skill programmernya untuk mencari nafkah, ya kan? Nah, lalu apa itu profesional? Yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Ya, kita ambil contoh programmer tadi. Misal udah sering proyekan gitu ya, sudah sering dapat proyek gitu. Itu bisa dibilang profesional ya karena udah punya keahlian dan jam terbang yang tinggi. Nah, pekerjaan profesi dan profesional. Profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, terus dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, ya, atau purna waktu itu. Kemudian sebagai sumber utama hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, yaitu pengertian dari profesi. Ya, seperti teman-teman mahasiswa sekarang ya yang udah berprofesi pasti udah mencakup 4 poin ini kan, dan masing-masing punya keahlian masing-masing. Itu. Kemudian profesional, yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, kemudian meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan itu, hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya. Nah, ingat ya, bangga dengan pekerjaan tersebut. Kalau misalkan ngeluh terus, ya, ngeluh tentang pekerjaan tersebut, dan merasa nggak bangga, yaitu masih belum profesional. Nah, ciri-ciri profesi ya. Ya, yang jelas ini adanya pengetahuan khusus yang biasanya itu ya keahlian, keterampilan yang dimiliki bisa berkat dari pendidikan, pelatihan, pengalaman yang udah bertahun-tahun gitu ya. Kita ambil contoh lagi programmer ini. Ya, teman-teman ini mendapatkan ilmu programmer dari misalnya dari YouTube saya atau dari kuliah di Sibermu. Itu ya yang selama bertahun-tahun. Nah, kemudian adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Kemudian setiap perilaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Nah, kemudian mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Apalagi kita hidup di lingkungan Muhammadiyah ya. Ciri khas Muhammadiyah itu selalu mendukung masyarakat bisa dibilang menengah ke bawah gitu. Banyak program-program dari Muhammadiyah itu untuk kepentingan tersebut gitu. Nah, kemudian ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ya, jadi bukan ilegal, bukan profesi yang ilegal. Kemudian ada setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Ya, jadi nggak sembarangan nih kita menciptakan suatu profesi gitu. Misalkan, ya, izin khusus di sini saya masih belum menangkap ya. Kalau misalkan kita kita misalnya berdagang ya, berdagang, apakah kita perlu izin khusus? Ayo, gimana menurut teman-teman nih? Maksudnya izin khusus ini gimana gitu? Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Ya, misalnya ya itu programmer dalam suatu misalnya saya sendiri sebagai programmer di Majelis Dikti gitu. Itu salah satu profesi. Kemudian syarat-syarat suatu profesi.
melibatkan kegiatan intelektual, ya. Intinya intinya mikir lah ya, intinya mikir. Kita nggak mungkin cuma diem doang, pelongo-pelongo gitu. Nggak kan? Walaupun mungkin di YouTube itu kan ada video tuh ya, diem selama 6 jam. Tapi kan untuk mendapatkan konsep tersebut, itu kan kita perlu mikir juga nih, ya kan? Nah, kemudian menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Dan yang terakhir, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Oh ya, ada syarat lagi, memerlukan latihan dalam dalam jabatan yang berkesinambungan. Kemudian menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, serta mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ya ini hal yang standar ya, yang standar di masing-masing profesi ya. Kemudian ada mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, serta menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Peran etika dalam profesi, ya, ini bisa menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Dan adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi ya, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Misalnya, kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan, itu kan kalau nggak salah nanti ada larangan kita untuk mencemarkan nama baik instansi itu gitu kan. Itu bisa dibilang ya etika secara tertuang, tertulis gitu. Nah, kemudian ada lagi sorotan masyarakat menjadi makin tajam manakala perilaku sebagian para anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati, ya, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Nah, ya ini ada contohnya nih ya. Ada contohnya di atas. Profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, ya. Ya itu ya itu gara-gara ada oknum ya, ada oknum yang seperti itu. Jadi ya cukup merosot. Oke. Nah, ini ada pembahasan tentang profesi-profesi baru yang apa namanya? Yang muncul sekarang gitu. Kan misalnya ada profesi YouTuber. Ya itu kan dulu belum ada nih, ya. Sekarang udah ada gitu. Nah, silakan teman-teman diskusikan. Sebutkan jenis-jenis profesi baru tersebut dan apa aja yang udah hilang gitu. Misalnya apa penjual perangko gitu. Saya yakin teman-teman yang maaf ya yang sudah berumur mungkin akan lebih tahu ya mana profesi yang hilang, mana profesi yang baru sekarang gitu. Oke ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.